Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan anak Info Sumbar dimanapun berada. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumbar TV. Dan kali ini Riani mau ngobrol santai sama salah satu UMKM binaan Info Sumbar di acara UMKM Championship Padang tahun 2025 kemarin nih dan anak Info Sumbar. Jadi di episode kali ini kita mau ngobrol santai sama salah satu UMKM yang hadir dan konsisten ngajak kita lebih peduli sama apa yang kita makan sehari-hari ini. Siapa nih Don Sarkem Sumbar yang mungkin sehari-harinya minumnya manis terus, es kopi terus ya. Tapi di sisi lain ya UMKM yang satu ini itu mulai perhatian sama kesehatan konsumsinya. Jadi hadir dengan minuman yang lebih sehat. Jadi Riani sudah bersama Kak Dela, owner dari Sekali Jus, dan kita bakal ngobrol soal awal mula usahanya, gimana proses ngeracik produknya, dan juga tantangan mengedukasi customer soal minuman sehat sampai mimpi dari Sekali Jus ke depannya. Langsung aja deh Sekali Sumber kita sapa Kak Dela. Selamat sore Kakak. Selamat sore. Nah, Sekali Sumber kita sudah melihat ya, ini ada sayuran di depan kita. Apa ini Kak? Ini yang disebut sayur kale. Benar. Ini dia. Kita bawa juga contohnya di sini. Mungkin masih banyak yang awam sama sayur yang satu ini ya. Iya, jujur aja tadi pas Kak Dela bawa ini dan saya sumbernya ini kayak jarang sekali melihat, bahkan yang berpikir ini adalah selada air. Ternyata ini adalah sayur kale. Kalau sayur kale ini apa Kak? Maksudnya tadi Kakak bilang turunan dari sayur apa? Masih satu keluarga sama brokoli, sama kol. Iya. Brokoli sama kol. Iya, masih satu keluarga dia. Betul. Nah, jadi produk yang Dosana Kevo Sumber lihat di hadapan kita saat ini adalah produk yang dibuat dari sayur ini ya Kak ya. Jusnya bahan dasarnya dari sayur kale. Tapi sebelum kita ngebahas produk dari Kak Dela dengan Sekali Jus, coba deh Kakak ceritain dulu. Ini ide awalnya bikin produk Sekali Jus itu berangkatnya dari mana Kak? Oke, jadi awalnya kepikiran untuk bikin Sekali Jus ini, jadi aku baru pindah lah, baru pindah ke Padang, terus kepikiran untuk bikin usaha apa ya, terus awalnya suami aku tuh pengennya kita bikin usaha jus aja, kebanyakan kayak jus buah gitu. Oke. Cuman aku mikir kayak, ya diferensiasi jusnya apa sama yang lain, kenapa orang harus beli jus di kita gitu, Iya, sedangkan udah betul. banyak orang yang jual jus buah kan. Harus memikirkan USP-nya Iya, tetap ya kayaknya. Nah kebetulan di mertua itu ada hidroponik di halamannya, terus pernah bikin jus kale ini, terus akhirnya kepikiran lah kayak, apa kita coba aja jualin jus kale ini, karena ternyata pas awal aku coba waktu itu mertua bikin jus kale nanas, awalnya aku juga skeptis gitu kan, hah jus sayur? Iya, enak nggak ya? Gimana rasanya? Makan sayur aja susah ini ya. Iya, terus begitu cobain, kok enak, terus akhirnya malah jadi sering berkali-kali gitu kan nyobain, gimana kalau kita bikin jusnya jus kale aja, jus sayur gitu, dicampur sama buah, kayaknya itu punya diferensiasi yang oke lah, kayak karena belum ada orang yang mengolah sebelumnya gitu kan, pasti orang banyak juga yang penasaran. Iya. Terus kita coba gali lagi, ternyata manfaatnya kale sendiri tuh banyak juga. Oke. Iya. Pertama kali waktu itu Kakak kan mengide akhirnya menjual ya. Jualnya gimana waktu itu? Apakah langsung buka toko kah atau ke CFD dulu? Yes, bener. Jadi waktu itu kita coba dulu jualan di CFD, terus pas awal-awal itu kita jual jus sama jual salad. Pas awal-awal di CFD itu belum banyak yang jualan jus ya di CFD waktu itu. Awal-awal banyak orang yang masih kayak nanya-nanya gitu jus apa gitu kan. Terus juga di saladnya juga pas awal-awal kita kan saladnya ini dressingnya bikin sendiri, bukan pakai yang jadi. Itu juga awal-awal masih nyoba-nyoba, beberapa banyak yang nggak suka sama dressing yang awal itu. Kenapa? Apakah rasanya lebih? Katanya terlalu untuk orang diet katanya, jadi kurang masuk itu di lidah orang Padang katanya. Tidak ada rasa ya Kak, lebih hambar gitu. Iya, awalnya kita coba pakai yogurt sih, tapi ternyata
nggak cocok di lidah orang Minang kalau pakai yogurt. Akhirnya kita coba olah lagi, cari-cari lagi resepnya gitu. Tapi dalam proses pencarian resepnya, apakah memang kakak R&D-kan sendiri atau dibantu teman yang kayak, oke, gue datangkan ahli gizi yang mengerti hal ini gitu? Iya, jadi waktu lagi mencoba mencampur kayak jus kale sama nanas sama kan ada sama melon juga, terus sempat nanya-nanya ke lulusan gizi, ada sepupu yang lulusan gizi dan temennya yang udah jadi ahli gizi juga. Terus sempat nanya-nanya juga ke mereka kira-kira gimana gitu kan. Terus karena kebanyakan orang jualnya kalau nggak jus buah, kalau nggak cold press jus sekalian kan. Sedangkan ini tuh bukan cold press, masih blended jus kan. Terus akhirnya dia bilang nggak masalah Kak, soalnya kale itu justru seratnya bagus. Kalau misalnya cold press, seratnya nanti jadi kebuang. Padahal seratnya itu yang bagus katanya. Oh gitu. Gak akan masalah, itu kan sama aja kayak kita tumis sayur kan pakai air juga katanya. Betul. Terus jadi nggak akan mengurangi vitamin gimana juga kok katanya. Terus habis itu sempat tanya juga, kalau cold press tuh kan orang banyak yang bilang ini ya, prosesnya itu kan kalau di jus itu nanti jadi panas karena ada pisaunya itu kan. Terus gimana, aman nggak nanti vitamin di sayurnya gimana? Terus dia bilang, Kak emang berapa lama sih nge-blender tuh katanya kan. 15 menit emang sampai? Enggak juga lama gitu kan. banget ya. Ya iya, jadi kan itu juga ada proses pemanasan tapi juga kan itu sebentar, nggak akan ngaruh juga kok, masih aman katanya. Oh oke, gitu. Jadi akhirnya aman ya berarti gitu. Jadi memang tidak membuat cold press ya Kak, memang jus blended biasa aja. Kemudian Kakak menghadirkan dengan varian menu yang lain, bukan dengan buah yang lain. Di collab dengan buah yang lain. Iya, kale melon sama kale semangka. Nanas. Terus ada kale ini apa namanya? Satu lagi itu mangga. Kalau yang ini tomat semangka. Oh, tomat semangka. Iya, kita bikin variasi yang lain karena ya itu tadi banyak orang yang masih kayak skeptis gitu kan sama sayur apa sih. Tapi orang kalau misalnya ngebayangin tomat semangka pasti langsung udah bayang lah rasanya kayak gimana kalau tomat semangka gitu kan. Jadi tetap kita sediain yang orang udah familiar gitu sama sayur dan buahnya. Tapi berarti yang pas beli, apakah mereka skeptis juga di awal? Banyak banget kayak, apa sih jus sayur? Dia aja tadi masih ngomong, Kak ini nggak rasa-rasa sayurnya gimana gitu. Iya kayak hijau banget nih kan. Iya, banyak juga temen-temen yang awalnya kayak, itu jus apa Kak? Jus sayur, nggak suka sayur, kata. Coba dulu, kata kan. Ya udah akhirnya dikasih coba satu gratis kan, udah cobain aja dulu gitu kan. Ini masih waktu itu kita kasih stevia karena dia emang sukanya manis kan, akhirnya kita kasih stevia terus habis itu enak Kak, ini campur apa? Campur nanas. Iya nggak ada Kak rasa sayurnya. Terus besokannya dia jadi beli dia. Jadi lebih suka ya. Sebenarnya itu lebih karena belum mencoba aja. Jadi nggak boleh takut coba, nggak boleh takut coba ya dan senang sumbernya. Awal ngeliat hijau banget gitu. Karena ini bahan bakunya emang literally daun kale yang masih satu keluarga sama sawi gitu. Sama kol, sama bunga kol, brokoli. Iya. Aduh, biasanya kan. Tapi ini yang lebih kayak akan vitamin. Ini tuh termasuk superfood. Si sayur kale ini tuh disebut superfood karena dia kayak akan nutrisi, bisa buat bukan cuma buat daya tahan tubuh tapi bagus juga untuk mendukung kesehatan tulang sama jantung. Betul, tapi tetap takut. Bukan takut sih, takut coba aja ya. Tapi Kak, seperti aku, apakah orang-orang itu menstigmakan produk Kakak ini kayak, oh ini mah buat orang yang mau sehat aja, buat orang yang mau diet aja. Gimana Kakak menanggapi stigma yang seperti itu? Nah, di awal kita bikin ini sebenarnya emang kita awalnya itu mentargetkannya bukan buat orang yang diet atau untuk orang sehat. Jadi kita balik lagi ke tujuan awalnya kita bikin ini sebenarnya pengen orang tuh lebih mengkonsumsi sayur. Orang yang tadinya tuh nggak suka
males dan gak suka makan sayur, tapi bisa mau mencoba sayur tapi dalam bentuk olahan lain. Ya, dalam bentuk olahan jus ataupun salad gitu. Jadi dia cuma tinggal minum doang, gak perlu ngunyah sayur gitu. Iya. Jadi awalnya tuh kita pengennya tuh anak-anak kecil yang susah makan sayur bisa coba minum jus dulu gitu kan. Terus untuk orang tua juga bisa mengedukasi anaknya gitu, dicoba juga dari mulai seenggaknya anak-anak tuh bisa membiasakan dulu ada rasa-rasa sayur di jus kan, sampai dia tuh biasa gitu sama rasa daunnya sayur itu gitu. Awalnya tuh justru emang buat ibu-ibu sama anak-anak kita pengennya kan, biar orang-orang yang susah makan sayur. Tapi ke belakang ternyata emang lebih banyak orang yang hobi olahraga yang beli. Oke, jadi memang seperti lifestyle ya. Di CFD malah kebanyakan orang-orang yang lari, habis lari beli gitu. Ke belakangnya tuh justru yang langganan yang udah pasti selalu beli tuh orang yang hobi olahraga. Oke, baik. Jadi memang pasarnya bergeser ya, Snack Info Sumbar ya, dari yang awalnya mungkin target pasarnya adalah ibu-ibu dengan anak yang susah makan sayur, tapi kesini-sininya target pasarnya adalah orang-orang yang punya lifestyle yang memang sehat gitu, lari yang kayak gini-gini ya. Iya, makanya di awal tuh kita bikin tagline make veggie your bestie kan. Iya. Biar karena tujuan awalnya emang pengen orang terbiasa dulu nih makan sayurnya gitu, makan olahan sayurnya gitu. Kita nggak ngeklaim kita sehat ya, karena nanti pasti banyak polisi-polisi sehat nih, kayaknya kok masih pakai air, kok masih pakai gula, kok masih pakai itu gitu kan. Tapi kita bikin custom sih, maksudnya mereka bisa pilih no sugar, bisa juga pilih pakai madu atau pakai stevia gitu. Iya. Jadi tergantung permintaan. Iya. Kalau di CFD emang kebanyakan orang no sugar sih. No sugar. Ya. Jadi kita stok yang no sugar kalau di CFD. Oh my god. Tetap berasa daun ya dong kalau gitu. Tapi kan kalau soal harga? Nah, kalau untuk soal harga sendiri itu pastinya di awal kita hitung dulu HPP dari bahan dan kemasannya juga. Terus setelah itu yang kedua kita lihat dari target konsumen kita itu. Terus yang ketiga kita lihat juga dari kompetitor. Maksudnya orang-orang yang udah jualan jus tuh rata-rata berapa gitu harganya kan. Jadi untuk satu cup jus ini itu kita jual mulai dari 13.000 aja yang no sugar. Terus kalau yang ini yang botol ini 15.000 kalau di CFD kita jualnya. Terjangkau ya. Makanya emang dari awal tuh kita pengennya ini bisa jadi pilihan minuman selain kopi susu dan matcha dan yang lain, ada pilihan minuman segar yang harganya juga sama gitu. Betul. Harganya nggak beda jauh ya, dan Snack Info Sumbarnya dari kopi-kopi gerobakan yang ada di jalannya harganya 10.000, ini tuh cuma 13, yang ini 15. Dan masih ada sehat. Dan masih ada sehat. Ini keputusannya kamu mau apa enggak buat sehat gitu ya. Benar. Mau mencoba dulu seenggaknya. Kalau udah coba biasanya ketagihan. Iya betul. Kalau udah coba, kemarin nanti kita coba ya ini jus buatan Kadela ya. Kadela ini kan jus dari Sekali Jus ini termasuk dari UMKM binaan sejauh ini. Kakak sudah apa ya? Ada nggak dampak langsung yang kakak rasakan ketika masuk UMKM binaan dari Diskop UMKM Sumatera Barat? Ada banget. Jadi waktu awal kita lihat di Info Sumbar ngeposting tentang UMKM Champion, terus habis itu langsung kayak pengen ikutan deh gitu kan. Terus nanya ke temen, ternyata ada yang ikut juga. Ayo Kak, kita ikut aja gitu kan. Terus akhirnya ternyata alhamdulillah dari 800 yang daftar kita kepilih jadi 300. Kita kepilih jadi 300 dan masuk ke inkubator Info Sumbar. Ya waktu itu kita pilih inkubatornya Info Sumbar. Terus setelah itu nggak disangka ternyata dari 100 UMKM-nya Info Sumbar kita terpilih juga masuk 9. Alhamdulillah. Terus setelah ikut pelatihan dari Info Sumbar itu berasa banget sih, kayak beberapa yang mungkin awalnya kita anggap sepele ternyata itu hal yang penting, apalagi pencatatan keuangan. Terus juga gimana nge-branding produk kita, terus juga sama alhamdulillah jadi nambah followers kita sejauh ini. Terus yang beli juga banyak orang jadi mulai kenal juga.
dan nambah networking. Jadi peluang-peluang opportunity buat berkolaborasi ke depannya sama UMKM lain bisa juga, sama mungkin calon investor bisa juga. Amin ya Kak ya. Amin. Jadi nggak hanya kale lagi sayurnya nanti, ke sayur-sayur yang lain. Allah banget sih opportunity-nya buat gabung di UMKM Champion itu. Iya betul. Apa namanya, maksudnya kalau UMKM dari Sekali Jus kan sudah masuk binaan kemarin, terus kakak networking lagi, terus kakak juga sudah merasakan dampaknya sendiri. Next time apa yang akan kakak lakukan sama produk Sekali Jus, brand Sekali Jus? Next, insya Allah kita pengen banget karena sekali ini yang mesen tuh ada, waktu itu kita pernah nganterin pesanan sampai ke Semen Padang, terus sampai ke Lubuk Alung juga pernah. Jadi kita pengen banget bisa ada cabang yang deket di situ, jadi bisa lebih menjangkau customer juga ya yang jauh-jauh pesennya. Kadang kan mereka karena belinya cuma berapa tapi ongkirnya lebih mahal lagi. Iya gitu betul. Kan, jadi mereka jadi mikir-mikir gitu kan. Terus semoga kedepannya nanti sekali bisa bikin bikin buka cabang untuk store yang mudah dijangkau dan bisa nambah lagi menu olahan sayur yang lain. Kita sempat bikin es kale juga. Es krim. Okay. Waktu itu kita cobain di CFD juga, es krim kale, dan banyak yang suka. Cuman waktu itu ada kendala sedikit, kita tunda untuk rilisnya. Semoga nanti bulan Ramadan bisa kita rilis lagi. Tapi kan kalau untuk menu, kakak sudah punya menu variasi apa aja? Ini kan yang Reni lihat ada jus, di sini ada salad juga. Sejauh ini variasinya itu jus kale, terus habis itu jus tomat semangka, terus ada jus wortel jeruk juga, sama wortel tomat karena ngelihat orang tua di rumah tuh sering banget bikin wortel tomat. Ya udah kita adain, dan emang ada juga orang tua yang beli wortel tomat ke kita. Terus ada salad, kalau salad ini kita ada yang salad shake, ini bentuknya kayak cup gini. Jadi nanti makannya di shake gitu dulu. Oh ini beda ya? Ya kalau yang ini nggak pakai ini cuman pakai telur, nggak pakai daging. Kalau yang ini pakai daging ayam. Kalau yang ini pakai daging ayam, pilihannya pakai daging ayam atau beef bulgogi. Oke. Jadi tidak buat vegetarian, apa ya? Best sellernya sih yang pakai ayam. Biasanya orang nambah ekstra ayam sih, yang salad chicken bowl. Jadi ini kita masih bisa mengkonsumsi ada dagingnya ya, Snack Info Sumbar ya. It's not fully vegetarian atau veggies. Jadi masih ada dagingnya. Karila, beberapa pertanyaan terakhir ini. Ada rencana nggak ekspansi ke depannya? Since kakak tadi sudah punya kenalan juga dari inkubator yang lain gitu Kak, apakah ada ekspansi atau mungkin kolaborasi? Pasti kan ada yang punya usaha yang sama kan sama kakak, apakah akan ada kolaborasi ke depannya atau gimana? Ada banget sih, apalagi waktu itu juga kita ada pelatihan tentang kolaborasi juga. Iya. Terus habis itu kita sempat nulis beberapa peluang kolaborasi kan. Sebenarnya untuk yang tadi aku bilang kayak kita pengen ada cabang, itu kita bisa berkolaborasi sama yang punya store di daerah situ juga untuk naruh jus kita di situ. Terus sama kayak mungkin next waktu itu aku tulis juga di pelatihan itu bisa juga sama yang bikin kebab, nanti kita taruh sayur juga di situ, kebab sayur gitu kan. Banyak sih peluang kolaborasi apalagi dari kelas UMKM kemarin gitu kan. Atau es krim mungkin kita bisa kolaborasi sama yang jualan es krim juga. Oh iya, ada kakak yang jualan es krim di kelas yang sama-sama kakak ya, betul. Mungkin karena kita masih bingung gimana mengolah es krim biar lebih baik, kenapa kita nggak collab aja? Membuat es krim dari kale. Iya. Tapi next time, karena kan ini namanya sekale ya. Jadi bahan baku utamanya adalah sayur kale ini. Apakah ada tendensi untuk sayur yang lain ikut andil? Oh, ada banget ini, ada tomat semangka, wortel jeruk juga ada. Ya kayak apa sangat ya? Memungkinkan sih, tapi emang kita awalnya ngasih nama sekale itu karena emang pengen awalnya ngenalin si kale. Si sayur kalenya. Iya, tapi tujuan utamanya kan sebenarnya lebih ke gimana kita bisa mengolah sayur jadi makanan dan minuman yang lebih friendly untuk orang-orang yang gak suka sayur. Betul.
Nanti kita coba ya. Agak takut. Coba Riani yang dari tadi Kak hijau banget Kak. Hijau sih. Kak Dela, terakhir mungkin kakak punya pesan-pesan yang pengen kakak sampaikan buat teman-teman UMKM juga yang lagi berjuang ngebangun usahanya. Kakak kan juga salah satu pejuang UMKM gitu ya, pegiat UMKM sampai sekarang. Apakah ada kayak tips kalau mau bangun UMKM nggak boleh takut ini harus ini gitu. Oke. Yang paling kalau buat pesan-pesan itu orang kan biasanya ngelihat usaha tuh pas udah suksesnya aja, pas udah larisnya ya. Betul. Jadi orang-orang kayak kita bikin usaha juga lah gitu kan. Ya pas awal excited banget, tapi yang paling susah itu adalah mempertahankan usahanya. Konsistennya ya Iya, Kak. bener banget. Jadi jadi kayak kita tuh benar-benar harus mikirin, gak cuma sekadar mikirin jualannya aja, tapi kita juga harus mikirin dulu, kita harus research dulu beneran ada nggak nih target marketnya gitu kan. Jangan orang jualan terus kita jadi FOMO ikutan jualan juga gitu kan. Terus habis itu gimana caranya biar bisa tetap bertahan gitu, karena itu yang paling susah sih. Pas omset turun gimana, harus gimana gitu. Sedangkan kita udah ngasih modal berapa gitu kan, itu juga. Terus habis itu harus mau untuk menimba ilmu terus dan nambah wawasan terus sih. Kita tuh harus kayak kita harus jadi gelas kosong aja terus, jadi bisa diisi terus ilmunya gitu. Sama nambah-nambah networking itu juga penting banget. Kalau kita cuma jualan terus habis itu cuma jualan ke lingkungan sekitar kita doang, yang beli cuma itu aja kan. Betul. Tapi kalau kita nambah networking bisa jadi ada peluang untuk kita jualan ke lingkungan yang lebih gede lagi. Betul sekali, jadi harus berani juga ya Kak ya, sebagai penggiat UMKM, networking juga sangat penting. Oke, Kak Dela dengan sekaligus terima kasih sudah hadir di podcast Info Sumber pada sore hari ini. Untuk jurusan Info Sumber yang ingin mencoba produk-produk dari sekaligus, kita bisa cari di mana nih Kak? Ada di GoFood, atau kalau mau ke store ada di Jalan Sumatera Ulak Karang, depan Rumah Pan. Ya kalau ada Rumah Pan ya. Itu gampang ya kan, maksudnya deket Bung Hatta deh. Jadi bisa dicari di situ ya, dan Sanak Info Sumber. Mana tahu kamu pengen coba jus kalenya, atau pengen coba tomat wortel, saladnya, iya betul. Mau coba salad shake yang di shake. Atau pengen, kakak jual sayurnya langsung di situ? Kita ada hidroponiknya langsung di depannya, kalau mau lihat langsung bisa. Jadi bisa dipetik langsung juga. Merasakan sensasi memetik langsung daun kale ini. Oke baik, terima kasih di Sanak Info Sumber sudah menonton episode kali ini. Rani pamit, Kak Dela dari Sekaligus juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.